Penyanyi Denada Tambunan justru malah didatangi seorang anak yang butuh pengakuannya. Pemuda berusia 24 tahun bernama Reza menggugat Denada karena dianggap telah lalai menelantarkannya sebagai anak. 24 tahun lamanya, benarkah Denada membuang seorang anak? Siapa ayah dari anak tersebut? Bila benar, Denada telah melahirkannya. Rumah tangga usai seperti yang dialami Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy atau Inara Rusli dengan Virgon biasanya mengembalikan masing-masing mereka kepada versi yang lebih baik. Setidaknya dalam hal ekonomi, baik Dena Devanka dan Inara Rusli bisa mandiri menjadi single parents. Namun tidak semudah itu bagi Dahlia Poland, mantan pemain film televisi yang mengakhiri pernikahannya dengan aktor Fandi Christian. Jalan Dahlia untuk mendapatkan cuan setelah menjanda tidak selancar Inara Rusli atau Dena Devanka. Dahlia harus mulai dari nol untuk kembali ke dunia hiburan. Beruntung Dahlia punya sahabat yaitu Diki Smash yang bisa menariknya kembali ke industri hiburan. Mungkin Dahlia juga sekarang kan harus kerja dulu ya, harus kerja, terus kayak dia juga memang serius seperti dibilang, mulai dari nol kan. Karena emang aku juga berawal di acting, jadi ya pastinya acting. Atau mau masuk smash aja? Ya mau gimana ya, Shay? Harus kerja, tapi puji Tuhannya kan juga anak-anak udah lumayan, umurnya udah lumayan besar, udah pada ngerti. Dan bukan bayi lagi yang harus 24 jam, mereka udah bener-bener ngerti banget. Jadi kita video call juga tiap hari, aku telepon anak-anak. Demi memulai lagi karirnya, Dahlia sampai-sampai meninggalkan anak-anaknya yang tinggal di Bali. Jika memang Dahlia akan kembali syuting, maka ia harus siap tinggal di Jakarta dan berpisah dari anak-anak. Tetapi di Bali pun sebenarnya Dahlia memang tidak tinggal dengan anak. Dahlia hanya bisa ngekos sementara anak-anaknya tinggal di rumah Fandi Christian. Intinya anak-anak punya fasilitasnya lah di rumah itu gitu kan. Jadi udah gak apa-apa sama papanya aja. Toh hubungan aku sama Fandi baik-baik aja, masih bisa ketemu kapan aja. Kita kok parenting kok, kita jadi hak asuhnya bersama. Sebelum cerai, Dahlia banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Ia benar-benar menjalani tugas sebagai istri dan ibu, sementara Fandi Christian sibuk syuting di Jakarta. Benarkah Dahlia merasa rugi atau bahkan menyesal karena sampai meninggalkan karir di usia muda demi membangun rumah tangga yang ujung-ujungnya cerai? Aku masalahnya ngerasa itu Kak. Karena aku seseneng itu bisa ngabisin waktu sama anak terus gak kehilangan momen apapun. Dari kata pertama mereka, langkah pertama mereka, semuanya aku ada di sana. Jadi nggak ada rasa penyesalan kehilangan, kepikiran untuk kehilangan masa muda tuh nggak ada sama sekali. Tidak ada trauma saya, tidak ada. Salut banget dia kayak maksudnya ya ibu yang kuat banget gitu, maksudnya kayak dia mampu menjaga ketiga anaknya sendirian, benar-benar tanpa bantuan siapapun, literally nggak ada suster, nggak ada keluarga pun nggak ada ya, maksudnya benar-benar sendirian. Salut banget sama dia. Tapi untungnya anak-anak ngerti sih, mereka tuh tahu kalau misalkan aku bilang mama kerja dulu, mereka udah tahu, udah ngerti. Ya aku sih berusaha jadi mendidik anak-anakku yang baik-baik aja. Dahlia Poland tidak memberi waktu lama untuk dirinya berkubang dalam kesedihan.
Semangat hidup itu kembali menyala karena Dahlia Polan masih punya sahabat. Inilah yang membuat Dahlia tidak mau kehilangan Diki Smash sebagai sahabat. Dahlia sengaja tak mau ada api asmara di antara mereka agar bisa bersahabat selamanya. Gilanya sama. Gilanya sama. Makanya Terus, dibilang kan kalau misalkan persahabatan tuh ada gelang persahabatan, ada kalung persahabatan. Kalau kita enggak, kejiwaan persahabatan. Maksudnya kayak udah sedekat itu, apapun kita saling tahu semuanya. Yang buruk-buruknya, baik-baiknya kita udah tahu. Jadi kayak omongan netizen yang bilang kayak pacaran. Gak mungkin, gak bisa. Gak bisa. Gitu tuh malah jatuhnya udah jadi kayak apa ya? Saudara. Malah jadi jatuhnya kayak saudara. Malah adik kakak, ya udah adik kakak aja gitu. Saling menjaga. Jadi kayak emang saling membutuhkan dan saling mengisi gitu loh kita tuh. Jadi kayak udah pada ngerti aja gitu loh kalau misalnya di saat kita lagi ada masalah atau ada apa tuh, kita tuh nggak butuh solusi gitu kan. Terkadang kan orang-orang pengen didengar aja gitu. Jadi kita ya udah siapa lagi saling mengerti gitu. Jadi nggak ngejudge gitu, kita saling ngejudge ya. Kita saling curhat soal pasangan, iya. Terus kayak ngasih tahu yang benar buat cari pasangan yang lebih baik juga, iya. Dia suka kasih saran buat aku kasih saran buat dia gitu. Karena kita kalau nggak mau kejadian yang tidak, aku nggak mau ngelihat sahabat aku jadi sedih lagi ke depan gitu. Sama aku juga gitu. Baru mulai ya doain aja. Cuman seperti ya kembali ke entertainment. Intinya sekarang aku menikmati hidup dulu saja. Udah nggak tahu kalau yang lain-lain. Tiba-tiba ada mah, besok ada mah ya hajar ya. Kalau kan nggak tahu. Minggu kemarin ada mah hajar gitu ya kan. Iya kan itu yang menentukan semua kan Tuhan. Mengalir aja. Jadi aku mah mengalir aja orangnya. Jika Inara Rusli harus gigit jari lantaran terancam kehilangan hak asuh anaknya, Denada justru dituding telah menelantarkan anak yang telah dilahirkannya. Seorang anak bernama Resa Rizky Rosano mendadak muncul dan mengaku sebagai anak biologis Denada. Pengakuan ini sontak mengejutkan publik sebab selama ini Denada dikenal sebagai sosok ibu yang sangat bertanggung jawab. Sampai detik ini kenapa kok belum ada pengakuan sampai selama ini? Aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Saya cuma ingin cium kaki aja. Kecil udah sama saya dan beberapa hari diberikan pada saya. Tapi anak ini kan tambah lama tambah besar karena udah banyak temennya yang bilang kamu bukan anaknya Mama Rati. Kamu lahir dari perut mama. Kamu siapa yang bilang? Nggak mau, banyak yang bilang. Tapi tersayangnya dia pun mencari kebenaran di mana dia berbanyak sampai nyariin di mana saja nyari untuk kebenaran itu. Orang yang ngambil, yang bawa, ditanyain semua. Neneknya terus di waktu itu masih di bandara Banyuwangi sebelum ada Mbak Emil yang bilang siapa yang mau ini ya fotonya udah tak kasihkan ke ini, nggak mau karena dia pengen anak perempuan. Terus kasihkan yang satu katanya nggak, aku mau anak tunggal, nanti kalau ada Resa nanti kan biar saya aja. Kehidupan Resa yang sudah harus menjadi penjaga warung kelontong, ojek online hingga supir demi memenuhi kebutuhan hidupnya seakan berbanding terbalik dengan cara Denada mengurus putrinya yang sakit hingga harus tinggal di Singapura. Potret Denada yang harus banting tulang demi kesembuhan putrinya yang mengidap sakit kanker darah atau leukemia bahkan mengundang banyak simpati. Denada disebut-sebut sebagai ibu yang rela berkorban apapun demi buah hatinya. Aku kerja gitu, cuma
ya itulah pertimbangannya kan buat aku prioritas dia tetap kenyamanan dia, keamanan dia, kesehatannya dia. Jadi kalau udah kayak begitu udahlah daripada nanti juga. Dan dia di sini juga sekian jam, lebih baik dia di rumah atau mungkin dia istirahat jadi besokannya dia bisa pagi-pagi lagi berkegiatan gitu. Munculnya Resa di hadapan publik jelas membuat kehidupan Denada berputar hingga 180 derajat. Padahal Dena baru saja menata lagi karirnya di layar kaca setelah sang putri dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Bahkan demi eksis lagi di jagat hiburan tanah air, Denada habis-habisan merogoh kocek ratusan juta rupiah untuk permak wajah dan tubuhnya. Takut, kalau ditanya takutnya takut sekali gitu, aku ketakutan banget gitu, tapi memang harus dilakukan karena merasa bahwa ini adalah bagian dari investasi dan modal bekerja yang harus aku lakukan. Ya, Denada nampaknya tak menyangka di tengah karirnya yang kembali menanjak, masa lalunya justru kembali datang untuk menghantui. Penyanyi ini nampaknya sulit untuk berkelit sebab Resa mengaku selama ini ternyata dirinya diasuh oleh adik dari ibu Denada sendiri, yakni mendiang Emilia Contessa. Ironisnya, Resa bahkan pernah bekerja sebagai supir pribadi almarhumah Emilia dan mengenal Denada sebagai kakak sepupunya. Kisah Resa yang mengaku sebagai anak biologis Denada semakin menjadi sorotan dan perbincangan saat Resa menggugat Denada ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 26 November 2025 lalu. Dalam gugatannya, Resa menuntut pengakuan sebagai anak biologis serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan penelantaran selama 24 tahun. Meski begitu, Resa masih memberi ruang maaf pada Denada. Namun sayang, dalam sidang mediasi yang digelar kemarin, Denada justru memilih absen. Ya menyesalkan aja, kenapa saja? Menyesalkan dari pihak Dena itu tidak responsif terhadap perusahaan ini. Tidak hadir untuk mempercepat persoalan ini jadi selesai. Baik dengan fakta yang kami terima tadi itu ternyata pengacaranya berganti orang yang ada mediasi kemarin. Jadi karena berganti orang itu, jadi pengacara yang hari ini di mediasi itu mengaku bahwa dia masih belum mendapatkan akses komunikasi sama Denada. Perlakuan Denada itu yang menurut kacamata saya yang kurang beradab. Nasib Denada kini kian terpojok. Bukan hanya nama baiknya, tetapi juga karirnya terancam jatuh. Belum lagi soal pertanyaan publik, siapakah ayah biologis dari Resa? Spekulasi pun bergulir bagai bola salju hingga menyeret nama Teuku Ryan, mantan kekasih Denada. Dan tak hanya sampai di situ saja, Denada juga kembali diserang dengan dugaan adanya anak lain yang ditelantarkannya yang berdomisili di Medan. Jika isu itu benar, kan memang sebelumnya kita bisa lihat juga loh. Kita bisa lihat di Google bahwa ada kedekatan, bahwa mereka pernah pacaran itu isinya, terus ada foto-foto bareng gitu ya. Jika itu benar menurut aku, tidak, tapi nanti mamanya dulu deh. Mamanya dulu akuin, baru tes DNA. Siapa bapaknya? Benar nggak yang diperkirakan sama netizen? Bahwa bapaknya yang katanya inisial T lah, IDR gitu segala macam. Baru setelah mamanya ngakuin hak anak, orang tua, mama sama bapak itu anak akan menuntut. Dia akan perlu tahu siapa bapak dan mamanya. Dugaan perbuatan melawan hukum. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Di luar nikah yang kalau di luar nikah kan tetap ada hubungan hukum sama ibunya. Nggak perlu kalau selama ibunya mengakui anak ya udah. Nggak perlu tes DNA, kan ibunya yang dituntut kan. Anak di luar nikah itu adalah anak ibunya. Anak di luar nikah itu adalah anak ibunya. Atau mungkin nanti ada rencana kakak Dena. Maaf ya Kak Dena.
Tapi bakalan hadir nggak mungkin sih Kak Dena.